Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk ke transaksi. Sebelumnya kita belajar tentang bagaimana mengelola data master, yaitu data buku dan kategori ya, termasuk menampilkan dari beberapa tabel dengan menggunakan join. Nah, sekarang bagaimana membuat sebuah transaksi. Dalam hal ini kita akan mencoba untuk membuat transaksi pinjam buku. Nah, rencana antar mukanya seperti ini kurang lebih. Jadi kita akan menginputkan kode buku, kemudian nomor anggotanya, kemudian klik pinjam. Nanti akan kita validasi apakah kode buku tersebut statusnya sedang dipinjam atau tidak. Kalau nanti bisa dikembangkan, misalnya maksimal anggota meminjam buku berapa bisa dikembangkan. Tapi saat ini saya hanya mengecek untuk kode buku aja apakah buku tersebut sedang dipinjam atau tidak. Oke, kita implementasikan ke aplikasinya. Kita buka controller transaksi. Di sini ada banyak ya. Kita akan buat sebuah fungsi aja di sini. Function pinjam misalnya ya. Oke. Di mana function pinjam ini kita buatkan pageantnya ke transaksi, kemudian pinjam ya. Pinjam. Oke. Sekarang kita akan membuat view-nya yang namanya transaksi pinjam. Transaksi pinjam.php. Sudah muncul ya pinjam. Tes misalnya ya. Kita assign di linknya pinjam ini ke transaksi /pinjam transaksi karena di controller transaksi kita membuat sebuah function namanya pinjam. Oke, kita coba saja. Refresh dulu. Pinjam. Sudah masuk ya, ada tes di sini. Oke, kemudian kita akan menambahkan sebuah form ya. Kalau kita lihat struktur dari dashboard aja, mana dashboard, dia bikin row dulu ya. Div kelas row, biar rapi kita buatkan semacam bordernya ya. Di sini kita copy aja yang sudah ada biar cepat. Div box. Nah, ini kita hapus aja. Ini aja. Div peminjaman buku. Oke. Peminjaman buku. Ini kontennya di sini. Oke, kita cek. Nah, ini ya, jadi kelihatan ada. Keren. Peminjaman bukunya kita tadi membuat ini ya, membuat form yang standar ini aja, general form. Nah, seperti yang mana maunya, seperti ini ya. Nanti ada
email dan password. Ini adalah horizontal form ya. Horizontal form. Nah, ini horizontal formnya, kita copy aja. Klik kanan view source code ya. Home. Kita coba lihat ini mentahan dari sana ya. Nah, ini udah ya. Tapi ini nempel ya. Sedangkan ini dia nggak nempel. Nanti kita akalin lah. Mungkin di sini tambahkan BR supaya tidak nempel. Tetap. Apakah dengan BR 2 kali juga tutup? Nah, anggap ini ya. Peminjaman buku. Di sini ada tadi itu ada kode buku dan di sini nomor anggota. Gitu ya. Kemudian nggak ada reminder me. Oke. Kemudian kita nggak usah ada cancel. Di sini tambahkan pinjam. Nah. Oke, nanti buku ini kita ambil dari listnya adalah dari buku gitu ya. Sedangkan ini nomor anggota dari tabel anggota. Oke. Berarti di transaksi ini kita tambahkan modelnya bukan hanya dari transaksi. Karena lebih dari satu, tambahkan array, koma, ada M buku. Kemudian kita juga butuh nomor anggota dari M user. Oke. Nah, sekarang kita akan tampilkan listnya. Data list buku dulu ya, sama dengan this M buku get all. Nah, gitu ya. Kemudian data list anggota, berarti ini dari this M user get all. Kita cek dulu di M user ada get all nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada kita kopikan aja misalnya dari buku. Nah, gini aja, copy, kemudian paste misalnya di sini nih, this order by, misalnya order by nya itu jangan ID, nama aja biar dari A gitu ya, nama lengkap ya. Ini nih order by nya nama lengkap, nama lengkap ascending ASC, this table tabel. Oke, udah ya, get all sudah. Buku juga sebetulnya boleh berdasarkan ini. Oke, kalau sudah berarti dipinjam ini inputnya kita ganti menjadi kayak tadi, select, kemudian name-nya apa, misalnya kode buku,
kelasnya form control ya, option value nya kosong, ini wajib diisi ya, berarti required. Pilih anggota, kemudian kita buat looping, dicek dulu ya. If list buku ya, di sini if list buku, ini buku bukan anggotanya, pilih buku. If list buku, berarti jika data buku ada gitu ya, kemudian lakukan looping. For each dalam kurung list buku s lb itu alias dari list buku, and for each. Oke, kemudian looping untuk optionnya. Option value-nya berarti echo $lb, kemudian apa ya namanya di buku itu, kode buku. Tapi di transaksi dia masuknya kode buku, betul, berarti kode buku. Kalau yang ditampilkan di sini adalah judul. Satu dulu ya. Nah, ini ada ini. Oke, input yang bawahnya dihapus aja. Oke, sekarang yang input kedua di copy aja, ganti atributnya. Berarti bukan kode buku, ini nomor anggota ya. Nomor anggota, pilih anggota, list anggota, maka list anggota LA misalnya, LA titik list anggota di tabel anggota ya, user sorry. Oh, nomor anggotanya ini belum diisi nih. Kita checklist semua, kemudian edit. Nomor anggotanya A001, A002, A003, A004. Oke, kita refresh. Pilih anggota, error. Kita lihat apa yang terjadi. LA masih kode buku ya, harusnya nomor anggota di sini. Nomor anggota, oke. Kemudian LA, berarti nama lengkap aja. Wisalah, harusnya ada label di depannya. Saya kehapuskannya tadi. Nggak apa-apa, di sininya tambahkan label. Nomor anggota. Kalau misalnya di depannya ada nomor anggota, boleh sih ditambahkan aja di depannya pakai strip. Berarti sini nomor. Nah, ini ya kayak gini. Kalau kode buku juga sama, mungkin di depannya ditambahkan kode buku. Ini hapus aja.
tabel ini div ini ya. Oh ini. Di sini di depannya kita tambahkan juga kode buku toh yang akan dikirim ke database yang di value kan. Oke ya. Ini kok nggak rapih, kita cari div grup label. Oh, setelah label ada div ini. Oke. Kode buku, nomor anggotanya berapa. Sekarang ketika klik maka dia akan ini. Oke, nanti ketika diklik pinjam maka dia akan masuk ke tabel transaksi. Dia akan masuk ke kode bukunya berapa, nomor anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, denda gitu ya. Oke. Ini sebetulnya sudah ada di modelnya ya. Oke. Di transaksi pinjam ini sudah. Kita akan buat sebuah fungsi lagi, function pinjam submit. Nah, oke, di sini kita tetap ke halaman itu aja ya. Klik. Nah, ini harus dipilih. Ini juga harus dipilih. Baru masuk ke sini. Oke, kita akan lihat di formnya. Form method post. Kemudian actionnya kemana? Crash aja, artinya dia ke halaman itu ya. Nah, berarti di sini di transaksi kita buat semacam metode gitu ya. Di sini aja ambil. Mana submit, kasih name ya, name submit misalnya. Jadi di sini akan kita cek apakah ada tombol submit yang masuk membawa value nggak itu ya. Submit sama dengan this input submit titik koma. If dalam kurung submit berarti ada data terkirim dari sini. Berarti di sini tambahkan value pinjam akan membawa, maka lakukan apa, transaksi ke simpan data ke tabel transaksi gitu ya. Kita copy aja dari yang sudah ada. Nah, misalnya ini nih. Oke. Seginilah ya. Oke. Ke pinjam.
Kode buku pos, kode buku. Betul nggak kode buku? Name-nya kode buku, betul. Kemudian nomor anggota pos, nomor anggota. Betul nggak nomor anggota di sini name-nya? Betul. Tanggal pinjam nggak usah diisi karena di database-nya dia tipe datanya current. Berarti ketika diklik pinjam berarti dia meng-create ini. Nah, kemudian tanggal kembali, anggap aja misalnya kita akan mengembalikannya itu 7 hari. Berarti tanggal sekarang ditambah 7 hari. Nah, sekarang kita akan menambahkan dulu proses perhitungan tanggal sekarang ditambah 7 gitu ya. Misalnya tambah tanggal lama pinjam sama dengan 7. Ini 7 hari ya. 7 hari. Oke, berarti kita akan buat misalnya sekarang sama dengan date permat tanggal Y M D his ya. Kemudian kita searching aja, berarti tanggal back misalnya, tanggal kembali sama dengan date Y M D days, 7 hari ya. Nah, berarti ini simpan di variabel ini pakai dolar. Oke, status nggak usah diisi, denda no. Oke, itu ya. Kenapa status nggak usah diisi? Karena ketika kita mengsubmit ini ada defaultnya dipinjam. Oke, sudah. Ketika jangan pinjaman selesai, ke transaksi pinjam, kembali lagi ke sini nantinya ya. Kita akan coba dulu. COVID-19 dipinjam oleh Supono. Error, nggak ada noting ya. Kita lihat. Di sini juga nggak ada. What happened? Kayaknya ini masih belum di refresh tadi ya. Kita coba. Joko Widodo. Udah masuk. Ini kode ini dipinjam oleh ini, tanggal ini, kembalinya udah ya. 21 tambah 7 28 dipinjam denda 0. Sudah. Nah, mungkin setelah ini akan muncul data peminjaman harusnya ya. Oke, kita coba aja menampilkan di sini data peminjam biar kelihatan hasilnya, saudara-saudara. Baiklah, kita tambahkan lagi div box-nya ya. Ini div box ini list pinjam. Ini ada
pusing ini. Maaf, harusnya dari row. Segini ya. Dari semuanya row. Ini data peminjaman. Data peminjaman buku, kita hapus formnya. Itu formnya nggak ada ya, ini tadi. Oh iya, kehapus kayaknya. Di sini formnya. Kita hapus formnya. Kita bikin tabel aja untuk memperlihatkan data buku yang dipinjam. Oke. Tabel ya. Kelas kita cari ini aja, bootstrap tabel ya. Biar cepat pengerjaannya. Nah, misalnya yang ini aja, table dark jangan, boleh yang ini. Oke, misalnya kode buku, judul, kemudian nama kode buku dan judul, kemudian nomor anggota dan nama, tanggal kembali, status apakah dipinjam atau apa. Oke. Nah ini ya, ini contohnya. Kita akan looping, berarti dari transaksi kita buat sebuah data untuk menampilkan list pinjam. This M transaksi get all, misalnya list transaksi aja ya, yang bukannya hanya dipinjam ya, yang kembali juga tampil, misalnya TRX aja ya, karena di status kan kelihatan dia pinjam atau kembali. Oke, kemudian kita masukkan ke sini. Di sini aja ya, dicek dulu ya.
if dalam kurung $list egg, maka apa yang akan dilakukan? Di sini and if, biasakan diceknya diakhiri dulu, takut lupa ya. Kemudian ini di looping for each dalam kurung list trx s $lt, maka lakukan apa gitu ya. Di sini and for each. Oke. Nah, berarti di sini tambahkan untuk pengulangan angka. Ini nomor sama kode aja lah. Echo $LT kode buku. Kemudian di sini nomor anggota. Di sini tanggal kembali. Di sini status. Oke. Sudah ada ya. Ini kode buku. Kalau ingin menampilkan berarti tinggal judul bukunya ya, tinggal di query saja. Left join, maaf. Nah, itu transaksi mungkin ya. Jadi nanti ada kembali. Kalau kembali mengupdate, mengubah status ini jadi menjadi statusnya kembali. Atau kita coba ya di sini menambahkan status untuk kembali. Sekarang kita akan tambahkan di sini action untuk kembali ya. Ditambahkan di sini aksinya di sini berarti sebuah link ya. Refresh kembali. Dan pastikan ini kalau misalnya dia pinjam statusnya ada link kembali, tapi kalau nggak usah ada, berarti kan gitu ya. Berarti ini kita buat sebuah pengecekan. If dalam kurung lt status sama dengan pinjam, maka apa yang dilakukan? Ada link kembali kan gitu ya. Else strip aja. If status sama dengan pinjam, betul ya? Oh, dipinjam bukan pinjam, maaf. Dipinjam, maka ada linknya. Oke, kalau statusnya kembali, misalnya saya tambahkan lagi. Ini ada 2 ya. Nah, sekarang kita akan kembalikan salah satu gitu ya. Berarti
kita bikin sebuah function baru aja di transaksi, namanya function kembali. Nah, kalau kembali kita akan membawa sebuah parameter ID apa ya, TRX transaksi ya. Oke, if dalam kurung ID TRX, maka lakukan apa? Berarti ini akan mengupdate data. Kita cari update aja. Nah, ini nih. Copy aja. Di mana tadi ya? Nah, mengupdate data apa? Kode buku nggak diupdate, ini nggak diupdate, ini nggak diupdate. Nah, paling tanggal kembali kita update dengan tanggal sekarang. Date Y M D H I S hour sampai secondnya. Status kita ganti jadi apa ya di database-nya? Statusnya itu ada 2, kembali. Oke, kita update jadi kembali. Denda nggak usah. Oke, M transaksi update. Apa yang diupdate-nya adalah parameternya adalah ID TRX, data ke atas. Kemudian ini akan kembali ke pinjam. Redirect ke sini lagi ya, ke pinjam. Oke, kita tes. Ini kita kembalikan. Terus linknya belum. Maaf. Linknya belum di sini, berarti PHP echo site URL ke transaksi /kembali/ dia bawa parameter ID transaksi echo lt ID. Oke, kita refresh dulu. Nah, udah membawa ya ID 2. Kalau kita lihat status bar ini di sini nih, membawa 1, membawa 2 misalnya. Yang kode buku 11 ini kita kembalikan. Nah, dia sudah kembali statusnya. Dan ininya nggak bisa diklik. Oke, ini sudah beres transaksinya. Dan di database juga pasti sudah ada transaksi. Ini kembali tanggalnya sekarang. Nah, itu disebut dengan tabel transaksi mereferensi dari tabel master. Oke, sekian project kita yang sederhana ini, mudah-mudahan menjadi sebuah dasar untuk mengembangkan sebuah project gitu ya. Ini kita bisa manage berdasarkan hak akses sesuai dengan materi kita sebelumnya tentang pengelolaan hak akses ya. Ada di video sebelumnya, saya deskripsikan saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi sebaiknya sebelum menonton video ini, sebaiknya menonton video sebelumnya tentang login dan hak akses. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan bisa di komentar atau bisa langsung kontak ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.